Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, masih di momentum bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Seharusnya kita mempersiapkan diri ya untuk memasuki bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan memulai membaca Al-Quran. Membaca tidak cukup dengan melafalkan dengan lisan, tapi juga membaca dalam rangka untuk belajar memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh Al-Quran itu turun agar kemudian menjadi petunjuk hidup, pedoman hidup di dalam aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Karenanya di antara para salafus soleh, bulan Sya'ban itu dijadikan sebagai momentum bagi mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Mereka menutup lapak-lapak mereka. Mereka tetap bekerja, tapi kemudian mereka sedikit pun tidak mengabaikan dari membaca Al-Quran gitu. Bekerja satu sisi itu adalah tanggung jawab untuk mencari nafkah gitu, tetapi membaca Al-Quran itu dalam rangka untuk mengetahui hakikat tentang aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Andai kata kemudian kita membaca Al-Quran, maka insyaallah bekerjanya kita itu tentu akan mengambil jalur kehati-hatian. Andai kata ada sesuatu yang dilarang di dalam Al-Quran, maka pekerjaan, aktivitas itu akan kita tinggalkan. Dan ketika perbuatan pekerjaan kita itu tidak dilarang, maka insya Allah itu akan kita tunaikan. Dari mana? Dari proses membaca Al-Quran. Dari proses memahami dan kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab sekali lagi, Al-Quran itu turun bukan hanya sekedar kita membaca dan kemudian dibagus-baguskan bacaannya, semata-mata dibagus-baguskan bacaannya, sementara kemudian isi yang ada di dalamnya tidak kita pakai di dalam aktivitas kehidupan kita, dalam ranah individu, ranah keluarga, ranah kelompok, bahkan di dalam ranah bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara misalnya. Kita tidak mau nilai-nilai Al-Quran itu ada di dalam bagian aktivitas kehidupan kita. Kita tidak rela ketika perintah dan larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu hadir dan untuk mengatur aktivitas kehidupan kita di dunia ini gitu. Na'udzubillah min dzalik. Terus apa fungsinya kita membaca Al-Quran? Jika kemudian kita membaca untuk selanjutnya apa yang ada di dalamnya, kita abaikan isinya. Nah, disinilah kemudian makna ketundukan. Disinilah kemudian makna kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita itu beriman kepada Allah, maka tentu kita itu akan yakin dengan apa yang telah difirmankan di dalam kitab sucinya. Dan kalau itu sudah ada di dalam diri kita, maka la raiba fihi, tidak ada lagi keraguan di dalam diri kita tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu semua akan menjadikan diri kita itu selamat di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kita akan jadikan apa yang ada di dalam Al-Quran itu kita praktekkan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita untuk mengatur aktivitas kehidupan kita, baik dalam individu, berkeluarga, bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Karena kita yakin sepenuhnya bahwa yang difirmankan Allah di dalam kitab sucinya itu ketika kita tunaikan, maka itu akan membawa keadilan, itu akan membawa keselamatan, itu akan membawa kesejahteraan, itu akan membawa kemaslahatan. Sebaliknya, jika kita abaikan, maka tentu yang terjadi kekacauan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, ketidakberkahan, bahkan dalam semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bersegera untuk bersemangat ya, membaca Al-Quran, memahami, dan kemudian bersemangat untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.